Dulu ketika orang nanya aku kalau gede mau jadi apa, jujur aku bingung jawabnya. Karena aku coba banyak hal, mulai dari musik, futsal, nyanyi, dance, dan masih banyak lagi. Ya walaupun beberapa memang aku enjoy, tapi itu cuma hobi. Sampai akhirnya aku ketemu YouTube. Aku tahu ini mungkin terdengar cheesy, tapi aku merasa kayak cinta pada pandangan pertama. Mulai dari video dance, komedi, skit, short film, sampai akhirnya vlog. I put my hardest work here. Upload video tiap minggu, ketemu banyak teman di sini. Belajar banyak hal, mencoba hal baru. Menjadi content creator bukan lagi sebuah hobi buat aku, tapi udah menjadi sebuah mimpi. Tapi beberapa bulan lalu, tiba-tiba aku merasa capek. Something's running cold inside my body, taking over. Halo Mama YouTube, Studi Sepedian, selamat datang di channel ini. Gila, udah lama ya nggak opening, nggak bikin video. Jadi tadi itu aku baru dari rumah sakit, temenin mama. Adalah pokoknya doain aja, nggak ada apa-apa. Jadi karena hari ini aku udah izin kerja dan libur seharian, aku mikir sekalian ambil ijazah. Ya, live update sedikit, aku udah lulus. Dan juga aku ngerasa waktunya untuk balik lagi bikin video. Jadi sekarang aku mau jalan-jalan. Beberapa bulan stop bikin video, aku belajar sesuatu hal baru tentang diri aku. Aku nyadar kalau misalnya aku menjadi manusia itu terlalu fokus sama hal di luar diri aku daripada di dalam diri aku. Makanya banyak banget orang, termasuk aku, mencari happiness dari luar bukan dari dalam. Yang sebenarnya padahal banyak hal itu tuh dimulai dari diri kita sendiri. Kayak misalnya, we should learn to love ourselves before we love others, or accept love from others. Begitupun juga happiness. Kita harus mencari kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mencari kebahagiaan dari luar diri kita. Jadi ini tempatnya Fisherman's Wharf. Jadi bisa dibilang kayak pelabuhan gitulah. I guess so. Kalian ngerasa gak sih kayak kadang-kadang itu it feels good to take a deep breath from everything gitu. Istirahat. Color sunset, I made up a belly line for you, darling. Watch you dancing slowly in a movie, left in my mind. Halo teman-teman, akhirnya aku ada waktu untuk ngomongin ini. Harusnya sih aku ada kayak catatan gitu ya, biar aku bisa tahu mau ngomong apa. Tapi aku gak bikin. Ya semoga aja apa yang aku pengen sampaikan bisa tersampaikan. Oke, jadi aku pengen jawab pertanyaan teman-teman. Sebenarnya beberapa bulan terakhir, kenapa aku stop bikin video?
Mulai dari mana ya? Oke, jadi suatu hari yang indah. Aku lagi duduk-duduk di ruang tamu. Tiba-tiba aku ngeliat berita tentang case COVID baru di Taiwan. Terus aku berpikir kayak, paling besok juga hilang. Karena memang udah beberapa kali terjadi seperti ini dan besoknya itu langsung hilang gitu. Jadi kayak paling kayak biasa. Tapi beberapa hari kemudian aku nyadar kalau case-nya bertambah terus dan akhirnya Taiwan naikin jadi siaga 2. Ya intinya kalau bisa di rumah, kalau misalnya nggak berkepentingan, kalau keluar harus pakai masker, kalau nggak denda. Terus juga restoran-restoran itu nggak boleh dine in dan beberapa perusahaan kayak mulai work from home gitu sih atau bahkan berhenti beroperasi. Dan sampai akhirnya tempat part time aku berhenti beroperasi juga. Dan di saat itu aku berpikir kayak, oh no, my money. Ya begitulah, something unexpected happened. Dan itu adalah bener-bener kali pertamanya aku beneran takut sama namanya COVID. Ya maksudnya bukan aku gak percaya COVID atau COVID itu gak bahaya ya. Maksudnya kan di Taiwan ini selama ini aman kan. Jadi ya gak gitu-gitu takut. Cuma kemarin ini bener-bener kayak cepet gitu naiknya case-nya. Nah walaupun case-nya belum sampai ribuan, orang-orang di sini lumayan disiplin dan takut sih sama namanya COVID. Jadi kayak walaupun gak total lockdown, tuh Taiwan bener-bener sepi banget. Pokoknya kayak waktu itu Taiwan kayak hampir bener-bener kosong sih. Oke, back to main topic. Jadi alasan aku berhenti bikin video salah satunya itu pasti COVID yang pertama. Nah pastinya kalian ada yang ngomong kayak, tapi orang-orang yang stay at home juga masih bikin video kok. Kayak beberapa YouTuber Indonesia di Taiwan juga masih aktif bikin video walaupun waktu itu stay at home gitu. Iya memang betul bisa, tapi alasan aku berhenti juga bukan itu doang, jadi aku ada alasan lain. Nah, kita lanjut dulu ke alasan kedua. Jadi alasan kedua adalah, seperti aku ngomong di awal video, aku lumayan capek, atau bisa dibilang aku lumayan burn out di saat itu. Nah burnoutnya di sini itu bukan cuma sama YouTube ya, kayak bener-bener everything in my life. Kayak kuliah, kerjaan, dan lain-lain. Nah aku sendiri merasa kenapa aku bisa burn out itu. Yang pertama itu karena ya jadwal aku kan cukup penuh banget kan. Seperti yang kalian tahu aku part time, kuliah, terus bikin YouTube. Jadi di satu sisi aku harus part time karena kan aku sekarang udah gak nerima duit jajan kan. Jadi aku harus kerja untuk cari uang untuk tabungan aku, jajan, dan juga termasuk bikin YouTube. Di satu sisi aku kan juga kayak kejar-kejaran upload tiap minggu kan. Nah tapi aku ini tuh orangnya kompetitif sama diri sendiri. Jadi gimana ya ngomongnya, kayak aku pengen video yang terbaru itu lebih baik dari sebelumnya. Yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang buruk, tapi juga kalau misal berlebihan bukan sesuatu yang baik. Nah jadi karena aku sibuk part time sambil bikin video, terutama kejar-kejaran juga, itu tuh makin lama tuh makin ya burn out bisa dibilang. Jadi aku merasa kayak kekreativitasan aku tuh semakin dipaksa gitu loh. Intinya itu tuh I think like I push myself too hard, sampai akhirnya aku gak enjoy prosesnya. Nah alasan kedua burnout ini sebenarnya harusnya jadi alasan terbesar sih kenapa aku bisa burnout. Oke, jadi harusnya beberapa dari kalian tahu karena aku pernah cerita. Jadi beberapa tahun belakangan ini aku lagi berperang sama mental health aku. Yap, jadi aku punya anxiety. Oke, disclaimer sedikit. Ini aku masih self-diagnosis yang sebenarnya kurang baik. Jadi aku belum pergi ke terapis atau psikolog untuk diagnosis aku atau kayak berobat. Tapi aku yakin ini adalah ciri-ciri dari anxiety. Alasan aku nggak cari psikolog atau terapis gitu karena yang satu pastinya mahal. Dan alasan yang kedua itu karena aku merasa aku tuh nggak stuck di situ-situ aja. Maksudnya kayak
aku perlahan progres menjadi lebih baik. Jadi intinya kayak I can still handle it by myself gitu. Yang sebenarnya kurang baik sih, cuma ya lihat nanti lah gimana. Nah, beruntungnya aku masih punya sahabat yang bisa dengerin dan ngertiin aku. Bukan dibilang ngerti psikologi banget ya, gimana yang ngomongnya. Dia tuh bisa handle ketika aku lagi kambuh. Karena memang ada orang-orang yang niat baik tapi salah cara menanggapinya gitu loh. Kayak misalnya jatuhnya jadi kayak membanding-bandingkan masalah diri sendiri dan lain-lain gitu. Jadi shout out to my best friend, brother, namanya Alfian. Dia juga dari dulu udah sering bantu-bantu aku bikin video. Marah nih dia kalau dibawa-bawa namanya tanpa izin. Tapi gak apa-apa lah ya. Nah, jadi pada intinya beberapa tahun belakangan mental health aku tuh kadang naik turun. Nah, ketika lagi turun atau kambuh itu lumayan mengganggu aku dalam beraktivitas sih. Jadi kayak bisa kurang fokus, lebih nggak produktif dan lain-lain. Nah, jadi yang aku sadar itu anxiety aku ini biasanya kambuh yang parah ya. Yang parah itu karena hubungan aku sama orang lain. Tanda kurung relationship. Orang lain ini bukan berarti kayak orang-orang yang aku cuma kenal biasa ya. Kayak misalnya, oh teman kelas ada yang ngomongin aku terus aku kambuh. Enggak, itu I don't care about that gitu. I don't care about those things. Orang lain yang aku maksud di sini itu kayak orang-orang yang aku percaya. Contohnya kayak sahabat, keluarga, begitulah. Nah, jadi pada intinya aku deket-deket COVID yang kemarin ini lagi ada masalah sama orang lain yang aku sendiri tuh sebenarnya nggak tahu masalahnya apa. Bingung nggak kalian? Karena aku sendiri juga bingung. Oke, disclaimer sedikit, aku ngomongin semua ini bukan buat drama. Siapalah aku, dan bukan untuk ngomongin mereka. Jadi it's about me, not about them. Oke, jadi pada intinya dekat-dekat COVID yang kemarin ini aku ada masalah sama orang yang aku percaya atau aku anggap sahabat. Oke, jadi orang ini tiba-tiba jaga jarak atau bisa dibilang menghilang dari aku. Ya ini sebenarnya kedengarannya kayak masalah anak SMP atau SMA sih. Cuma jangan judge dulu ya. Dia begitu tanpa suatu masalah. Ya intinya tiba-tiba gitu. Oke, kenapa aku bilang ini bukan tentang mereka tapi tentang aku? Karena aku merasa ini bukan 100% salahnya mereka, tapi ini yang namanya ya manusia gitu. Karena aku sadar namanya manusia itu pasti berubah, nggak mungkin gitu-gitu aja. Jadi kayak A dan B di suatu titik mungkin bakal berpisah dan beda jalan gitu. Dan di saat itu aku merasa kayak oh ya udah itu memang hak orang itu dan terserah dia gitu. Karena mungkin aku juga ada salahnya. Karena dari dulu aku berteman itu tuh sahabat aku termasuk Alfian sendiri itu sering ngingetin aku kayak kejelekan aku apa. Dan aku sebaliknya juga seperti itu. Ya namanya kan sahabat kan. Jadi aku juga bisa introspeksi diri kalau sifat aku gimana gitu dalam hal berteman. Jadi aku merasa kayak saat itu hak mereka. Ya mungkin aja memang dia udah merasa gak cocok dan gak mau berteman lagi. Nah tapi yang membuat aku sangat kecewa adalah cara menyelesaikan masalahnya itu. Contoh aja ya, aku sama Alfian itu dulu sering banget berantem. Kita berantem tapi kita selesain gitu. Maksudnya kayak oh gue gak suka nih sama lu, oh gini gitu. Tapi kita ngomongin endingnya itu apa? Apakah kita tetap lanjut berteman atau kita masing-masing jalan sendiri gitu. Dan aku merasa itu sesuatu paling kecil yang harusnya dilakukan seseorang. Apalagi sama orang yang bisa kalian panggil sahabat atau teman gitu. Ya balik lagi, Alfiannya sendiri juga ngingetin kayak bisa aja aku yang menganggap orang ini sahabat, tapi orang ini tidak menganggap aku lebih dari teman biasa. Dan di saat itu pas aku diingetin sama Alfian, aku juga merasa kayak bener juga gitu.
Nah, jadi itu udah selesai kan. Tapi belum sampai situ aja. Jadi setelah itu selesai, oke anggap aja ini dia ini X ya. Orang ini X. Nah, jadi ada Y, orang selanjutnya. Masalahnya pokoknya beda, tapi intinya juga aku merasa dikecewakan. Ini juga masih sama, ini bukan sepenuhnya salah orang itu. Ya pokoknya kayak aku belum full recovered dari masalah sama X, ada lagi masalah sama Y. Terus habis itu ada lagi Z. Aku nggak tahu kayak bisa pas-pasan itu terjadi bebarengan gitu. Oke, kan aku punya slogan yang selalu aku bilang ke kalian kan. Masalah itu datang untuk mengajarkan kalian, bukan untuk menghancurkan kalian. Nah, tapi kan setiap masalah datang itu, walaupun ada pembelajaran, pasti ada ketusuk pisau dong. Ya maksudnya kayak luka lah, lebay gitu kan. Analoginya lah ya. Oke, jadi analoginya gini. Pas masalah datang kan kalian ketusuk pisau kan. Sakit dong. Nah, kalian cabut pisaunya, kalian sembuhin dulu. Ya kan? Nah, masalah yang kemarin ini, XYZ ini, itu tuh aku berasa kayak aku habis ditusuk, belum aku sembuhin, itu udah ditusuk lagi, dan ditusuk lagi gitu. Jadi, untuk pertama kalinya aku tuh nggak dikasih nafas untuk bangkit dan recovery gitu. Jadi, jujur aja, itu kayak benar-benar affected my mental health. Jadi mental health aku ini bercampur dengan capeknya kerja dan lain-lain, boom, jadilah burnout. Nah, jadi karena burnout ditambah sama COVID, jadi aku merasa kayaknya ini waktunya untuk istirahat dulu deh sebentar gitu. Jadi kan tadi aku bilang kan, ini tentang aku bukan tentang mereka. Jadi aku mau fokus ngomong tentang akunya. Jadi gini teman-teman, di setiap masalah ini aku nyadar kalau bukan 100% mereka salah. Ya sebenarnya kita nggak usah ngomong salah benar dah ya. Ya terlepas dari siapa salah dan siapa benar, aku belajar sesuatu dari ini. Jadi ketika kita punya masalah sama orang lain, yang sering kita lakukan adalah blame others for it. Jadi pas hal-hal itu terjadi, aku jadi makin takut yang namanya berteman, kenal sama orang, percaya sama orang. Jadi aku ngomong ke Alfian ini, kayak aku takut karena masalah ini aku bukannya berubah menjadi lebih baik, malah jadi lebih tidak baik gitu. Pada intinya aku istirahat full. Itu bener-bener kayak aku beberapa bulan terakhir kayak lumayan tidak produktif. Dan lama-kelamaan aku belajar, ini juga thanks buat masukan dari beberapa orang sih. Ketika kita punya masalah sama orang, kita tuh terlalu fokus blame others for what happened to us. Sebenarnya blaming others terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, itu hanya merugikan kita sendiri. Daripada aku fokus ke blame, aku fokus jadiin itu untuk bahan introspeksi diri aku. Kalau kita fokus blame others, itu kita malah jatuh ke negatifnya. Tapi kalau kita fokus ke introspeksi diri, itu bakal yang membuat kita jauh lebih baik. Dan juga kalau misalnya kita udah jatuh ke yang positif, itu juga pikiran kita juga lebih jernih. Kayak misalnya, ya it's a normal thing gitu. Untuk dua orang ini bisa berpisah di tengah jalan, terus juga kayak itu hak dia. Dan mungkin ya emang gak cocok. Ya itulah namanya hubungan antara orang gitu. Bisa aja ada orang, ini aku gak ngomong soal friendship doang ya, kayak bisa aja love atau yang lain gitu. Bisa di titik ini berpisah, terus bla 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 ketemu lagi di sini. Nah, mungkin aja dia dari sini ke sini berkembang, akhirnya ketemu di sini, baru bisa sama-sama dewasa dan cocok gitu. Mungkin itu, atau mungkin juga memang bertemu untuk alasan pembelajaran aja gitu, nggak bakal ketemu lagi habis itu. Ya, kita nggak tahu ke depannya gimana. Ya, jadi intinya 3 bulan terakhir ini aku istirahat dan juga try to rediscover myself dan juga belajar banyak hal baru tentang diri aku juga. Kalau kalian nanya apakah aku baik-baik aja sekarang, I feel much better, makanya aku juga udah siap lagi untuk bikin video lagi. Jadi begitulah teman-teman, ini video penjelasan dan curhat aku tentang apa yang aku
lakukan dan apa yang terjadi setelah beberapa bulan stop bikin video. Oh ya, sedikit live update. Jadi yang pertama, aku udah lulus. Iya. Dan kalian pasti nanya, video graduationnya mana kok? Oke, jadi update sedikit, nggak ada video graduation karena graduation waktu itu cuma nonton broadcast doang karena covid. Jadi nggak ada acara graduation gitu. Nah, nonton broadcastnya sendiri itu bener-bener nonton doang. Jadi nggak ada dipanggil satu-satu. Juga aku nontonnya pakai baju rumah doang jadinya. Terus yang kedua adalah aku pindah rumah, udah nggak tinggal di Night Market. Kenapa? Jadi pada intinya kan kemarin itu covid kan. Aku tuh bayar uang rumah sana sebulan, tapi aku nggak tinggal di sana sama sekali. Aku tinggal di rumah keluarga karena ya ngapain aku stay at home sendirian gitu kan. Dan di saat itu juga kontrak 1 tahunnya udah habis, jadi aku merasa kayaknya nggak usah lanjut deh. Karena kan juga masih ada covid waktu itu kan. Jadi ya udah aku sementara tinggal di rumah keluarga dulu. Nah, makin kesini aku makin nggak tahu aku bakal pindah lagi atau gimana. Ya nggak tahu, lihat ke depannya. Oh, terus kalau misalnya ada yang nanya habis ini aku mau ngapain, udah lulus gini, aku sendiri jujur gak tahu. Tapi aku bakal bahas itu di video lain. Oke, kalau gitu videonya segitu dulu. I hope you guys enjoy it. I hope you guys learn something. Ya, kalau gitu, this Ferdian. Live your life to the fullest. Bye.